Selamat malam teman-teman media. Kembali lagi bersama kami di Podcast Mini. Jadi teman-teman, pada malam ini kami akan membahas topik bagaimana analisis pendidikan dalam perspektif mahasiswa. Jadi teman-teman, pada malam ini saya bersama Bung Nal yang merupakan pemantik kita pada malam ini. Jadi dalam lingkup ini teman-teman, kita berbicara bagaimana proses berpikir yang dilakukan oleh mahasiswa. Bagaimana mereka mengamati, menilai proses pendidikan yang ada saat ini, apakah sesuai dengan pengalaman dan juga realitas yang ada. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan persilakan kepada Munal untuk mengajak kita berantitesa bersama pada malam ini. Silakan Bung Nal. Oke, terima kasih kepada host atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi teman-teman, kita coba berantitesa terkait topik yang dilemparkan kepada host untuk sama-sama kita coba diskusi berantitesa. Tadi yang disampaikan oleh host tadi, kira-kira bagaimana menganalisis pendidikan Indonesia saat ini, kira-kira bagaimana supaya pendidikan di Indonesia itu jauh lebih baik atau jauh lebih bagus dalam konteks perspektif mahasiswa. Jadi dari saya pribadi teman-teman, perspektif yang saya mau angkat yang menjadi motor penggerak saya itu, dari saya pribadi itu harus ada semacam solidarity atau kesetaraan. Nah, kalau saya melihat itu kita harus ada parameter perbandingannya teman-teman. Artinya bahwa kalau kita melihat, kita coba menggunakan visualisasinya begini. Kita lihat sejarah yang tidak asing di telinga kita itu adalah revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu yang kita tahu yang dibawa pimpinan Raja Louis XIX, itu yang terjadi di abad ke-18, kita semua tahu. Di mana di sistem saat itu tatanan sosial itu dipimpin oleh tiga golongan, yaitu golongan bangsawan, pendeta, dan juga rakyat kecil. Nah, situasi saat itu kita melihat, nah sistem sosial itu dieksploitasi oleh pendeta dan juga bangsawan ini mengeksploitasi rakyat kecil. Nah, di mana di situasi seperti itu terjadi suatu perubahan besar, revolusi besar terjadi di tanggal 17 Juli 1789. Disitulah terjadi revolusi Prancis. Ada suatu perubahan besar yang dimana rakyat ini mengadakan sebuah perubahan besar dengan mereka melakukan demonstrasi besaran dengan apa yang mereka gaungkan teman-teman. Mereka gaungkan liberty, equality, dan fraternity. Apa itu liberty? Liberty artinya adalah kebebasan. Fraternity itu artinya kesetaraan. Sedangkan fraternity artinya adalah persaudaraan. Nah, hal semacam ini yang mau kita tarik. Nah, kita tahu perubahan situasi itu yang menjadi cikal bakal perubahan terjadi, cikal bakal perubahan demokrasi hari ini. Nah, kita lihat kenapa saya mengkontekskan itu, kenapa saya menggunakan visualisasi. Nah, kita melihat kontekskan Indonesia saat ini, Bu. Kontekskan Indonesia saat ini menurut saya itu kita berusaha untuk mencari vokal point itu, liberty, equality, dan fraternity. Kita berusaha untuk mencari vokal point itu, tapi kita masih dijajah oleh sistem feudalisme atau sistem feudalisme. Nah, ini yang saya melihat pendidikan Indonesia ini masih dijajah oleh sistem ini, sehingga apa yang disampaikan oleh guru ketika guru menyampaikan materi dalam kelas, menyampaikan argumentasi, memberikan ruang kepada siswa pun takut untuk berargumentasi, takut untuk berbantahan terkait apapun topik yang diangkat oleh guru. Sistem ini yang perlu menurut saya itu kita harus hilangkan. Sistem ini yang harus kita hilangkan dalam konteks pedagogi, dalam konteks ranah pendidikan. Sistem ini yang menurut saya harus hilangkan. Nah, kenapa teman-teman? Karena kalau kita ingin mengakumulasi IQ, mesti sistem feudalisme yang mesti kita harus hilangkan. Mungkin itu deh. Oke, baik teman-teman, argumen yang dibangun oleh Bung Nal tadi sangat menarik. Salah satunya adalah feudalisme, dan itu masih sangat asing di telinga saya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Bung Nal kaitkan feudalisme ini dengan ranah pendidikan saat ini? Oke, itu Bung Nal. Oke, terima kasih kepada Bung Aldo atas sedikit antitesanya terkait argumen yang saya bangun tadi. Ya. Dari kenapa saya kaitkan sistem feudalisme ini dalam ranah pendidikan? Jadi teman-teman, simpelnya kenapa kaitkan ini? Kaitkan dalam ranah pendidikan. Jadi sistem feudalisme ini, inilah sistem yang dimana ketika guru menyampaikan suatu argumentasi, menyampaikan suatu materi dalam ruangan, ini mengajak siswa juga untuk takut berargumentasi. Karena seolah-olah apa yang dibangun oleh guru itu menganggap bahwa itu sudah keputusan yang benar dan absolut, teman-teman. Itu simpelnya. Nah, kalau saya memperkuatkan ada beberapa fasilitas untuk memperkuat argumen ini. Kalau kita kaitkan yang tidak asing di telinga kita, itu adalah pendidikan tertindas dalam bukunya Paul Freire. Kita lihat
yang dikritik di sana itu udah lebih menekankan yang dimana sistem pendidikan kita juga saat ini itu lebih menekan kepada gaya bank. Gaya bank dalam arti seolah-olah yang menjadi bank jadi mahasiswa sehingga guru itu mengisi terus. Itu yang jadi kritikan kita juga. Nah, saya ingin itu sistem pendidikan itu harus adanya sistem dialektis. Maka bahwa dalam proses pembelajaran itu harus ada setaranya, harus ada timbal balik dalam proses pembelajaran. Jangan adanya sistem gaya bank ini. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh guru itu menganggap bahwa itu sudah keputusan yang ini yang menjadi problemnya menurut saya pendidikan kita Indonesia hari ini. Nah, ketika kita melihat pendidikan apa yang dilontarkan oleh buku Paulo Freire itu lebih menekankan untuk kita itu ada sistem dialektis sehingga guru itu diberikan kebebasan, diberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan apa yang jadi argumentasi untuk mengajak siswa itu untuk berpikir kritis, berantitesa setiap argumen yang dibangunkan oleh guru sehingga disitulah ada keinginan dari siswa itu untuk aktif dalam ruangan. Itu yang ditekankan oleh Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Kalau kita melihat cikal bakal dari itu, kalau kita lihat juga pendidikan yang dilontarkan oleh Ki Jati Bantara yang tidak asing dengan kita itu dalam bukunya Indonesia Merdeka, dia lebih menekankan dan mengajak kita untuk merdeka dalam konsep belajar dan mengajar, harus merdeka. Jadi merdeka dalam arti di sini harus merdeka secara pemikiran, merdeka secara materi atau materialisme atau dunia realita. Itu harus merdeka sehingga diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru dan juga kepada siswa untuk proses pembelajaran itu yang lebih aktif. Nah, untuk memperkuat itu semua ada satu filsuf yang tidak asing dengan kita itu dalam Nelson Mandela, teman-teman. Jadi Nelson Mandela ia menyampaikan argumentasi yang sangat luar biasa tentang pendidikan. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan pendidikan kita bisa mengakumulasi seluruh kekayaan kita. Nah, dengan pendidikan itu mengakumulasi kekayaan kita, baik kekayaan kognitif atau pemikiran, kognitif moral dan juga etika dan juga tindakan kita. Kita bisa mengakumulasi kekayaan itu sehingga dengan kekayaan itu yang menjadi cikal bakal kita menghasilkan sebuah perubahan besar sehingga apapun yang menjadi problem pendidikan kita, kalau memang itu yang menjadi senjata kita, tentu itu menjadi motor penggerak untuk menghasilkan sebuah sistem pendidikan yang lebih baik untuk menuju apapun yang kita ingin menuju Indonesia merdeka. Itu cikal bakal menjadi lain. Itu Bung dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Bung Nal yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada malam ini. Nah, saya sedikit menarik kesimpulan dari apa yang dibahas oleh Bung Nal tadi, bahwasannya salah satu problem kita saat ini dalam pendidikan kita yaitu terletak pada sistem feudalismenya. Nah, adapun argumen yang memperkuat argumen dari Bung Nal tadi, yakni pada salah satu buku dari Paulo Freire yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus merdeka dan juga harus adanya proses dialektika di dalam pendidikan itu. Nah, teman-teman, mungkin itu saja podcast kita pada malam ini. Untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman ingin berantitesa, berdiskusi bersama kami, mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar atau chat pribadi. Ya, karena partnya udah banyak teman-teman. Kalau teman-teman pengen diskusikan kembali, silakan di bawah kolom komentar. Nah, betul sekali. Part lagi. Oke, mungkin itu saja dari kami. See you. Salam akal sehat.